memang gue setuju Koming cerdas, dia bisa tiba-tiba passing ke sampingnya, ada yang cutting atau mana. Itu sih dan iya nggak berubah Koming gitu. Iya nggak surprise kita. Memang one of the best lah. Ya. Harusnya nggak masuk di sini dong, kan nggak surprise. Iya nggak surprise memang. tapi maksudnya karena mungkin udah berhenti. Udah pernah sempat berhenti. Balik lagi ternyata masih bagus. Iya kan. Masih jago. Kayak gue balik kan biasa aja kemarin kan. Kalau yang sekarang kan. Enggak, lu gara-gara ada pemain asing aja. Next. Yuk ketemu lagi di Main Basket Podcast. IBL makin seru. Ya pasti dong. Yang ditunggu-tunggu banyak orang. Yoi, makin seru. Gua akan minta komentar dari Santun, gua akan minta komentar dari Dimas. Oke. Salah satu keseruannya adalah munculnya beberapa pemain yang menurut kami ini, menurut kita di sini, apa ya? Sebenarnya kita dari tadi tuh nyari istilah yang pas untuk mendefinisikan para pemain ini gitu. Santun bilang kuda hitam, ada teman dari tim si Adrian bilang underrated, lalu kemudian potensial, improve atau apa gitu. Nggak diperkirakan. Kurang lebih di situlah yang, tapi definisi yang cocok tuh kita masih belum nemu. Apa ya orang-orang ini pemain-pemain ini itu gitu. Dan kita ngomongin ini di luar Indonesia Patriots. Oh iya dong. Jadi selain pemain-pemain Indonesia Patriots. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah beberapa pemain yang menurut kami menonjol dan satu lagi, dan mereka boleh dibilang bukan bintang-bintang yang di musim sebelumnya dan sebelumnya sudah kita kenal memang jago gitu. Tapi dia kayak entah dia memang sudah ada sebelumnya tapi sekarang tambah jago. Sekarang malah jadi tulang punggungnya istilahnya ya. Bisa jadi jadi tulang punggungnya gitu. Di klubnya masing-masing. Kita ada 1, 2, 3, 14 ya. 14 nama. Langsung mulai Tun. Yang keren-keren nih. Pemain-pemain yang keren. Kevin Moses Putirai. Wow. Kenapa keren Kevin Moses nih? Ya. Saudaranya Daniel Putira itu. Famnya Iya, serius. Oh iya. Famnya Putira ya. Saudaranya dia. Anak itu tuh dulu kalau abis main suka nelpon. Nelpon siapa? Ngomong. Oh Daniel Putira yang ditelepon. Daniel Putira. Stadium. Iya ngasih masukan. Sunter dulu. Iya. Stadium ya. Daniel Putira. Kenapa Kevin Moses keren Tun? Dari poinnya. Dalam beberapa game kemarin ya. Sama perannya di tim itu sangat karena dia udah pernah main sebelumnya, kita bilang improve kan. Improve. Ya. Dulu bahkan waktu masih ada di season sebelumnya. Ada gue. Ya. Ya. Mungkin ada beberapa kali dia sempat nggak main sama sekali. Sekarang kan kalau aku bilang sih jadi beberapa kali ya. Pointer dia di sekarang. Beberapa kali 20 poin lebih ya. Iya, betul. Ini kayaknya dominan. Tim kedua dia deh ya. Ya, betul. Tim pertama di mana? Siliwangi. Oh, Siliwangi betul. Siliwangi, betul. Tapi dia pernah ngebela Indonesia. Dia apa? Ajang apa? 3x3. Oh, 3x3. Pernah dia Kevin Moses. Lu pernah main latihan sama Kevin. Gimana lu ngelihat Kevin Moses? Ya improve banget lah. Improve banget ya. Improve banget. Pertama tuh ya pas gua masih main di Lovre, dia tuh sempat nanya sama gue, Kak gua pengen jadi point guard. Boleh sih gue bilang kan. Gue bilang ya intinya di point guard lo harus share bola, jangan makan sendiri, gue bilang. Ya, itu opsi pertama. Iya. Dan paling penting point guard tuh bisa mengolah bola dengan sedemikian rupa. Ya. Baca permainan. Maksudnya gini. Situasi. Point guard tuh paling utama dribblemu harus ciamik sekali. Karena apa? Karena dia itu pasti di press. Dia ngatur kan. Kamu harus bisa dribble gaya apapun. Crossover segala macam, spin segala macam, dan gak gampang diintercept orang. Nah, itu. Apa jawaban lu waktu itu? Gue bilang ya bisa sih, tapi kalau gue lihat dari sistem bermain lu, cara bermain lu lebih ke pointer, gue bilang. Oh, pencetak angka. Iya, akhirnya terbukti sekarang kan. Asik. Ya, beberapa game yang kita lihat, aduh gila sih, poinnya sih di atas 20 tuh, bisa. Itu beberapa kali dia di atas 20 poin. Iya, hebat gue bilang. Aku bilang luar ini biasa. Iya. Luar biasa ini. Kan gak kita perkirakan. Nah ini efek dari tidak adanya pemain asing. Ya, bisa juga karena dia belajar dari pemain asing dulu. Bisa jadi. Sekarang kayak begini. Mungkin dia karena jengkel, orang ajar ini. Gua enggak pernah ditunjukkan. Karena musim lalu enggak terlalu kelihatan ya. Iya betul. Iya betul memang. Free throw-nya mantap ya. Presentasi free throw. Gua tuh sejak dulu bahwa ya 2 tahun 3 tahun sebelumnya lah.
cukup beberapa kali lihat Kevin main di Jakarta di ajang 3x3 gitu. Gue tuh udah lihat, nih kok apa ya, eksplosif gitu anaknya menurut gue ya. Kevin eksplosif, apalagi apa nama lapangan di Jakarta, Pati Unus apa ya? Pati Unus ya. Beberapa kali gue lihat dia main situ 3x3, ini kayaknya tinggal tunggu waktu nih anak main di IBL bisa naik gitu. Dan ya ternyata kurang lebih sekarang sudah mulai kelihatan sih Kevin Moses gitu. Beberapa kali 20 poin dan jadi andalan di Louvre ya. Louvre. Dewa United. Dewa United. Selanjutnya adalah roommate gua dulu dia nih. Oh ya? Iya, roommate gua. Di setiap seri gua juga bingung kok sama dia terus. Dio Tirta Saputra. Apa yang lu ini dari Dio Tirta? Men, gua kalau nonton Louvre, kalau dia udah nembak di pojok gua udah tepuk tangan. Oh ya? Kalau dia poin tuh rasanya momentum balik gitu loh. Kalau dia nembak gitu. Iya. Iya. Karena poin-poin penting, boy. Iya. Saat lagi ngejar-ngejar, dia 3 point jauh. Saat lagi dekat iya, kan, bener, dia 3 point jauh lagi. Gue ngomong ke anak-anak, Dio Tirta, kalau umur segitu, lu main aja, defend dari atas, lu ikutin aja, udah nggak apa-apa. Ini memang saatnya lu lakukan itu. Dia umur berapa sih sekarang? 20 berapa? Tahun keberapa ya Dio Tirta? 2 ya? Pertama. Tahun kedua. Tahun kedua. Iya. Sama kamu tuh. Tahun kedua. Nggak tahu umurnya berapa ya? Masih buat Oh iya benar-benar. Udah banget berarti. Nah, gue bilang lu nggak apa-apa ngelakukan defense itu. Nanti kan berproses, akhirnya lu kan berubah mainnya secara defense. Gue mau dia punya jangkauan tangan panjang. Iya. Iya nggak? Tinggi. Pressure Lebih lari. tinggi pada kamu kan? Iya, pressure lari masih kuat boy. Ngedang aja masih 2 tangan. Iya. Wah itu gue salut lah beberapa game ini dia nembak mau rubah mau. Senang banget gue Lu lihat gimana lihat Dio Tirta? anak muda kayak begitu. Improve ya. Improve. Aku tuh berharap dia itu jadi tandemnya Sandi Keceng. Iya. Gitu. Iya betul. Kalau kita di satu tim punya penembak jitu 2 orang, Wah, ngerinya boy. Tinggal nyari aja mana ini yang kosong, Kiri atau Keceng kanan, atau ya. Dio Tirta. Itu kan impactnya ke tim itu luar biasa. Iya. Dio Tirta itu musim lalu calon Rookie of the Year bukan ya? Ya. Kandidat ya? Enggak masuk. Akhirnya nggak masuk ya? Awal-awal ya. Apa lu yang nulis? Nah itu gue lupa tuh. Entah dari IBL apa dia yang Gue nulis. senangnya gini. Lihat Dio itu pemain muda, pemain baru. Musim lalu, musim ini dia memiliki, kalau kata komentator NBA ini ya, pemain rookie waktu itu tahun lalu, pemain muda, pemain junior yang memiliki ketenangan seorang veteran. Wah, kayak udah lama main di situ. Lo lihat dia kan nggak terlalu ekspresif mainnya kan. Lari saya nembak gitu. Udah gitu, nggak yang kalau kayak Sandi kan Keceng kan masih ada gitu-gitunya kan. Nah, Dio tuh tenang menurut gua gitu. Berarti dia tuh kayak Herman Wewe Marole. Kan nggak ada yang tahu Wewe itu siapa. Sampai sekarang. Iya. Oh, tahu lah. Mau main lagi Main enggak? Diturunin enggak? Pernah. Enggak masuk roster ya? Enggak masuk. Mirip sempat latihan bareng. Iya, mukanya mirip kan berdua. Iya. Wewe. ini tuh apa ya? Apa namanya? Obrolan sepihak gitu. Yang tahu enggak, tapi boy gua enggak bela. Tolong yang edit kasih lihat muka Wewe ya, Herman pada saat pakai kostum CLS Knights. Gue kalau lihat Dio Tirta nembak tuh saat gue nggak pihak, seneng banget itu loh, happy Iya. Karena dia masih umur berapa gitu loh, Iya. cuek aja udah lu dia masih bisa main pon di bawah 23 berarti. Oke. Selanjutnya Zarian Praditya. Wow, ini termasuk udah hampir senior lah ya. Iya. Iya kan, udah lama. Lebih dari 5 tahun harusnya ya. Dari NSH. Sekarang di Bima Perkasa. 2 tim juga ya baru ya kayak Moses ya. Iya. Ini gua dulu ya, kalau Azarian ya. Azarian itu sejak awal kemunculannya, bahkan sejak dia di DBL, seingat gue dia DBL, apakah di All Star atau enggak? Serius boy? All Star ya, iya. Azarian All Star. Iya. Itu di atasnya Arif ya? Oh, harusnya setelah Arif. Oh, sama Ragil? Oh enggak. Oh, Ragil sama Arif sama ya? Lebih ke sini. Oh, lebih muda lagi Lebih ya? muda maksud gue ya. Betul. Azarian itu kayak nggak habis-habis eksplosivitasnya. Ya itu. Si Azarian ini dulu aku mau sebelum musim ini ya. Iya. Dia kan selalu starter. Iya, betul. Iya. Ya. Cuman aku melihat dia biasa-biasa aja gitu. Nah. Makanya yang agak surprise sih dengan waktu di Iya. musim ini. Dia
tiba-tiba 20 poin lebih. Boleh tuh boy. Iya. Surprise player. Boleh. Boleh ya? Surprise player. Surprise Boleh. ulang tahun. Iya bener dong, surprise player. Bisa, ya. Boleh. Memang surprise lihat Iya, sih. surprise. Iya, aku juga. bener. Walaupun sebenarnya buat gue Azarian nggak surprise amat sih. Iya. Seperti gue bilang. Enggak, mungkin ini musim terbaiknya. Iya, Kalau bisa jadi, stop iya. sekarang ya. Iya. Itu mungkin musim terbaiknya. Ya, dia nggak selesai eksplosifnya dari dulu, dari zaman NSH dia jagoannya gitu. Tapi finishingnya enggak sebegitunya di musim Belum, ini. ya. Ya, musim ini finishingnya bagus. Ya, musim ini bagus ya. Oh musim lalu maksudnya. Musim sebelumnya bahkan. Iya, bagus. Finishnya nggak kelihatan. Enggak. Memang timnya banyak. Iya timnya banyak. Cuman nggak masuk kan gitu loh. Musim ini aku surprise, bagus ya anak ini. Apa karena pelatihnya? Oh iya si Pak David Singleton. Bukan David Simeone kan? Bukan. Ya. Itu pemainnya. Oke. Simeone tuh Draft number 1. Pemainnya Pak Eto bukan ya? Dulu ya. Inter Milan kan? Iya benar. Iya. Ya, Bisa kan jadi nggak ada peran pelatih? Penting. Gua rasa sih Bisa. penting. Bisa ya. Bisa. Kayaknya ya setiap pemain peran pelatih ya bisa jadi hampir setengahnya gitu, karena kayak lu kan lu main gimana kan pelatih yang ngatur kan. Lu harus main bagaimana. Dan si Adit ya, gue manggilnya Adit ya. Adit tuh dapat pengalaman yang cukup luar biasa di tangan sama coach Wahyu, coach Inal. Ya betul. Ya, apa dia sempat merasakan coach Tri? Kayaknya iya. Nah, itu pelatih-pelatih yang udah ngerasakan menjadi pemain nasional. Pengalamannya banyak iya. ya semuanya betul. Itu kan berharga banget kan. Iya, Boy. Adit ini hitungannya udah senior loh. Iya, Harusnya makanya. di senior, hitungan senior. Dengan lebih dari 5 tahun. Dia dari zaman NBL udah ada. Iya betul. Nah, jenjang sampai sekarang ya bener kelihatan lah di saat ini nih kelihatan. Dan muda terus ya. Dan muda Iya, terus. iya. Gitu-gitu aja dia. Langsung selanjutnya Tun Andre Rorim Pandey. Pandey. Pandai. DBL. Iya. DBL juga nih All-Star 2013 kalau nggak salah. Ini- All-Star. Orangnya apa? Meledak. Ya. Meledak. Nggak mau kalah, kelihatan banget nggak Ya, mau kalah. ya ngotot. Semangatnya luar biasa. Padahal badannya nggak gede, nggak tinggi. Iya. Kencang body- banget iya, loh. Yoi. Ada aku satu momen dia itu intercept bola. Intercept passing. Iya. Lawan passing gitu. Terus Jadi langsung pas break. Bukan langsung kayak flash gini. Terus ini dalam hati gila nih orang ini. Terus dia kelihatannya apa? Yang aku suka dari dia apa? Dia itu setelah game misalnya dia kalah itu mukanya tuh kelihatan banget kesal. Nah, itu penting yang dipunya Iya, oleh mental ya. pemain ya, karena dia menunjukkan apa ya? Kesatria gitu loh. Aku ini kok kalah gitu loh. Kalau orang tuh terlalu biasa-biasa, aduh ini Dia berarti kurang menghargai gitu-gitu aja gamenya kurang ya. Bagus dia. Terus ngototnya. Terus dia ada satu momen lagi dia cedera tapi dia tetap mau masuk. Wah, itu kan luar biasa menurutku. Mungkin nggak Pandey ini semakin menonjol karena Widi udah keluar. Bisa Kan jadi. kemana sama Widi kan. Iya, Widi iya. kayak Kapten eksplosif bukan? kan. Kapten bukan di Kapten Oh kan? bukan. Kaptennya Randika. 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 Mungkin boy, gue bisa bilang kan mungkin sudah karena nggak ada si ya. Jadi awal pertama kali gue lihat Rorim Pandey, sebelum gue lihat Bonfil, dia perimeter shootingnya bagus Oh, dia banget. syutingnya bagus ya. Perimeter ya, Iya. di dalam 3 point area. Wah hebat nih anak. Gue udah mulai saat itu dia masih rookie tuh. Wah ini bagus nih anak. Mas Widi memang mulai tutup. Iya. Sekarang gak ada Widi lagi, makin menggila lagi gitu loh. Tapi memang cepet banget. Dan dia itu mah gue bilang gak Cepet banget. gede, gak tinggi, tapi ngotot. Iya. Hebat. Lanjut kita. Ini ada 2 pemain dari Anthony Bangka. Woi, Satya shout out. Wacana Belitung. Saints. Bangka. Salatiga. Anthony Erga dan Alexander Franklin. Franklin namanya. Erga ini udah Rookie of the Year kemarin tahun lalu. Enggak. Calon kandidat Iya, kandidat. kan? Iya. Erga gimana Erga? Hmm, Erga sih dari tahun lalu gue sudah lihat wah jadi oh iya, keren nih. gue malah nggak lihat dia tahun lalu. Tahun ini kelihatan banget sih. Tahun ini Memimpin timnya kelihatan banget, Iya. boy. sudah beberapa kali dia juga 20 poin plus, Ya, 15 poin plus, sudah beberapa kali dia. gue suka off dribble and then pull up. Iya. Masuk gitu loh. Dan iya gue suka anak yang kalau dia kontak itu biasa gitu loh, jangan manja gitu loh. Kayak Iya gitu, ngapain? nggak kayak Kontak, LeBron. jatuh ya udah.
Udah itu gitu aja ya. Kan ada aduh jatuh. Lemas berdiri lagi. Udah kalau kontak main basket jatuh ya udah gitu loh. Lanjut permainannya. Langsung bangun gitu. Iya udah, belum selesai nih pertandingannya. Iya, iya, itu. Mungkin itu ngomongnya apa? Mental ya? Mental. Ya, Mental. Kalau gue langsung 2 ya. Iya. Kalau Franklin diam-diam mematikan. Iya, gua baru bilang, ini orang Franklin Datar. tahu tiba-tiba loh. Kok 10 plus poin, berapa poin gitu kan ya. Field goalsnya juga hampir 50, hampir 50% gitu. Ini siapa nih gitu. Tapi Toto udah lewat gitu. Toto game lain lagi. Loh ada lagi nama dia gitu. Jadi keren itu. Kalau nggak salah Franklin tuh cadangan malah ya. Tuh. Ya. Coming from the bench. And then ya termasuk ya sekarang pemain yang dibutuhkan di Satya Wacana. Dua gitu itu loh. ya. Dua itu. Ada komentar Ton, 2 orang ini Ton. Erga dan Franklin. Franklin rookie. Sama 2 Oh tahun. sama. Oh malah gue nggak kelihatan flanking dulu. Oke. Kecil. Oke. Erga yang sejak musim lalu tuh Erga sudah mulai kelihatan. Ada Cio dan Andre sama si siapa? Andre Adriano. Iya. Jadi mereka berdua nih udah mulai. Ada komen? No comment. Mau kalian jago ya. Jago. Dia mudah-mudahan anu lah. Ya ini bener surprise player yang nggak diperkirakan Santun tiba-tiba nongol nih orang gitu loh. Nah ini pemain selanjutnya nih, ini gue yang agak miss tapi Gue juga untuk miss teman-teman nih. Gue juga miss sebenarnya nih anak nih. Baru tahu ini juga. Alamir. Yoi boy, Wah itu jago itu. Apa tahun lalu udah ada? sudah ada. Udah ada. Dia tuh dari Bogor Siliwangi. Udah ada dia. Udah ada dia. Oke. Cuman mungkin ini lebih banyak menit play dikasih ke dia. Hang Tuah ya. Bagus, eksplosif. Itu kayaknya siapa aja diterbangin sama dia. Iya. Siapa aja terbangin sama Siapa dia. aja terbangin sama dia. Dan kayaknya pemain ini gak ada capeknya. Dia lari sana lari sini, tiba-tiba terbang naik, Iya, iya. nembak. Ini apa ya? Tinggal dimatangin lagi loh anak ini. Maksudnya Ketenangan. ya tenang Tenang harus ya. Harusnya ada mungkin senior-senior yang Ngasih tahu. Kelly Kel, kan ada Kel situ, kasih Kelly. tahu Kel. Iya Kelly nih senior Kelly nih, Kelly. mah YouTube mulu. Lanjut Mas. Ya terkadang kan kalau kita nyerang itu tidak melulu terbang toh. Iya iya. Ada kalanya kita step back atau Bisa tiba-tiba stop. tuh, iya. Kan kalau kita nyerang set Hesitation move Iya, ya. Masih baru masuk gitu ya. kita kan kebanyakan ini langsung brut. Ya, Padahal kan kalau sudah kita drive set tiba-tiba stop kan orang tuh pasti kesana duluan. Iya. Kita tinggal nembak. Iya iya. Tapi Tipuan. kan Tipuan. Tipuan. Bisa nyambung sama itunya, sama satu lagi temennya nih. Safely. Safely. Rondonu. Oh, ini Safely kalau gue ya. pemain cepat semua ya. Iya di beberapa game gue lihat pemecah kebuntuan Mubang tua. Iya. Mubang tua juga zaman kapan yang mubah? Wah iya. Ini yang tua. Hang tua ini namanya juga ada Amarta sekarang. Hang tua. Dia memecah kebuntuan saat timnya lagi nggak poin tiba-tiba dia nembak 3 point dengan jump shoot dengan badannya setinggi lu kali boy. Iya 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 iya. Tapi jump shoot bolanya lurus masuk. Iya iya iya. Momentum balik sampai ada 2 minggu apa 3 minggu lalu game yang 3 kali overtime tuh boy. Iya. Wah itu sih gila sih gua. Dia sudah beberapa kali juga tuh belasan poin dia. Iya benar. Belasan poin. Tapi Maskel badannya berotot. Iya. Muscle gitu ya. Iya. Iya berotot. Iya sel ini. Iya. Si Ana juga. Visayful. Bisa Iya. full. Bisa Iya. full dari udah Iya, Siliwangi itu juga udah nah, jadi itu bagus-bagus tuh Jadi, badan mereka. Iya Iya. iya iya. Dia sama Abraham. Iya benar badannya. Abraham Wenas. Wenas. Iya. Nah, itu badannya bagus-bagus. Iya, Nah, gitu loh maksudku. Pemain basket beneran. Kelihatan. Oh kelihatan. Badannya in shape. Ya. Terus Berotot dan sebagian kan ini di awal-awal kita lihat semuanya polos. Terus ada itu kelihatan dia. Gue lihat si Safely. ball handlingnya bagus. Oke. Dia kencang juga. Iya kan. gocek tiba-tiba bisa salah aja gerakan defendernya ditusuk Iya iya. nggak dijaga ya dia pull up itu loh. Mungkin Kelly yang ngajarin ya. Bisa jadi, ada kakak Kelly. Iya ada Kak Kelly. Nggak mungkin nggak diajarin sama kakak Kelly. Oh iya ada Kakak Oki. Oki juga ya. Sama satu lagi Ari Sabto. Oh, asisten. Ada asisten dari Sabto. Oh, hari Sabto juga. Lengkap lah yang ngajarin Iya, gitu loh. iya, Jadi iya. 2 orang ini memang surprise player yang Sabto. selanjutnya ini yang kita Iya, iya. kaget banget memang melihat penampilan mereka berdua. Ini kita lompat ya Lompat selanjutnya ya. langsung. Ini yang juga buat gua pribadi cukup mengejutkan. Perasaan tidak semenonjol ini gitu di musim ini dulu musim-musim sebelumnya. Kalau nggak salah 2-3 musim sebelumnya udah ada ya. Di Ada. Pacific Iya, Cesar benar. Surabaya
Dari 2018 ya? Iya. 2018 kayaknya. Yonatan. Iya, Yonatan. Yang gua sorotin tuh rebound. Sekarang ini ya. Ini rebound entah ya balik lagi apakah Rebound karena poin juga dia. entah karena Jericho, Indra, Hardian Wicaksono keluar kemudian dia menonjol, tapi kan di sana tuh juga sudah ada yang pemain-pemain yang lain yang cukup lama ya. Wardana. Ya. Ada Wardana, terus si siapa namanya? Ada Aga gitu. Betul, pemain lama Tapi ya, benar. buat gua Yonatan juga beberapa kali belasan poin Ya. di ini dan rebound sih gua di luar ekspektasi gua melihat posturnya Yonatan bisa dapat rebound yang pernah 8 rebound, Iya, berapa iya. rebound tinggi-tinggi reboundnya di atas 5 gitu. Di atas 10 malah. Dan 10 gitu udah luar biasa buat Apakah dia bisa menggantiin Galang? gua. Hah? Bisa jadi. Galang. Kayak gede Galang badannya lah. Enggak, maksudnya dalam hal rebound. Rebound. Bisa jadi dia masih muda soalnya Tergantung dia niat atau enggak ya. kan. Iya, betul. Pernah 16 rebound. Wow. Oke. Oh, itu kan sesuatu itu, Bro. 22 pernah, 22 ya. Galang tuh soalnya kerja sama bola. Menurut gua ya. Beneran lu lihat. Gua tuh beberapa kali nonton Galang nih, kita balik ngomongin Galang lagi. Galang lagi. Kalau rebound pasti ngomong lu, Lang. Iya, jadi ajaib Galang itu. Dia nih di luar garis 3 point ya. Orang rebutan bola nih rebound di bawah. Bolanya ke 4 dia. orang. Bolanya ke dia. Kok Galangnya dapet rebound nih gitu. Galangnya lagi ngikat tali sepatu boy. Jadi Galang sih dia udah ngobrol sama bola gitu. Ya selanjutnya Yonatan dulu ya, Boy. Yonatan tambahan. Saat gua tahu dia main di Pasifik, sering banget main minute play banyak saat sparring. Oke, wah. Giliran main jarang. Oke. Itu yang gua aneh tuh waktu dia pertama kali Sebelumnya main. ya. Sekarang ya buktiin lah udah selama dia menunggu. Iya, iya. Ternyata memang punya skill yang hebat dalam Di hal. beberapa turnamen lokal Surabaya juga sering main Ya, sebenarnya. itu makanya. Tapi di secara resmi di IBL jarang main dulu Iya, ya. Season lalu aja masih jarang gitu loh. Season lalu udah main dia. Tapi sama kan enggak, pelatih si iya itu. sama, sama David. David Singleton. David Sing, iya. Gitu ya Nathan sih sejauh ini. Ada lagi nggak tambahan Yonatan? Udah? Udah. Wah ini nih. Ini. Selanjutnya adalah pemain PJ nih yang Ini juga Regi Mononimbar. yang meledak-meledak juga nih. Ini meledak-meledak juga Itu ini. bempernya 3 tuh tabrak-tabrak semua. Kadang-kadang gue liat Regi Iya, tuh. iya, iya. Brak sama Regi ini udah pernah masuk timnas juga. Pernah SEA Games ya. Main SEA Games ya? masuk ya? Main dia. main. Regi juga nih Gimana nih, Mbak? sebagai fasilitator juga lumayan nih. Ya. Bisa 3 lebih asisnya rata-ratanya. Kemudian beberapa kali juga belasan poin, reboundnya juga lumayan. Tapi ya itu tadi yang paling kalau kita nggak usah ngeliat statistik ya, di lapangan sih, hasil Iya, gitu gimana gitu. Regi gimana Mas? Lu lihat Regi? Ya Lihat ini, fotonya aja kayak lagi mau berantem aja mau foto Regi. gue sebenarnya banyak pemain sini, pemain yang di sini yang kita pilih nih, Ya. banyak yang sebenarnya gue nggak tahu dari mana asalnya, Nah, tiba-tiba nongol aja di IBL gitu. iya. Itu bagus lah berarti ya. Iya makanya tiba-tiba anak ini dari mana ya kok bisa main di Pelita Jaya, Iya. punya kecepatan yang tabrak sana tabrak sini nggak peduli mau lawan siapapun, sampai sekarang akhirnya ya masuk timnas juga gitu loh. Iya. Ya seneng sih dapat pemain-pemain ini. Gue nggak tahu nih dia aslinya mana sih. Manado kayaknya. Iya. Tapi dia memang stay di Jakarta apa emang dari daerah? Dulu tuh tiba-tiba seingat gua ya. Nah, seingat lo. Bisa salah ya Iya, kalau iya, bisa salah ya. koreksi di Iya. komentar kalau keliru. Dia binaannya Pelita Jaya, ditemukan oleh Pelita Jaya kalau nggak salah gua. Jadi dia masuk lewat Pelita Jaya, udah daftar. Seneng gue lihat pemain-pemain yang dari SMA udah tahu potensinya, diambil klub, Iya, dibina gitu loh. Hebat kan. Akhirnya ya demi basket Indonesia lagi gitu loh. Jadi dia udah jadi salah satu yang diandalkan lah di Indonesia kan sejauh ini. Hebat banget. Cuma ya tinggal field goal sejauh goals ini. ya, Ya. field goals ya. Sejauh ini yang gue lihat di season Itu sih ini. tim pemain-pemain Indonesia harus lebih besar field goalsnya. Iya dong. Ada Santun. komentar Ton, Regi? Regi sekarang jadi favoritku juga sekarang. Wih, Dia setelah Yuda. setelah Yuda. Setelah Yuda. Oke. Setelah Yuda banyak gitu. Banyak, oke. Dia pemain berskill
dribblenya bagus dia itu. Ya. Dribble Iya, bagus sama cepet dia. dia itu punya ketenangan pada saat finishing anak ini. Oke. Jadi finishing itu nggak ngerasa gerusuk. Ada kan orang kalau Iya, ada finishing center, tiba-tiba gerakannya aneh gitu. Dia enggak, dia santai aja. Ya itu bedanya. Itu yang caranya membedakan orang yang bakal jadi pemain hebat atau enggak. Ya itu kamu liatin aja pas dia finishing. Oke. Jangan tiba-tiba. Pokoknya kalau orang sudah nge-drive tiba-tiba gerakannya aneh, aduh itu nggak tahu. Aneh itu gimana? Setelah drive aneh, joget-joget apa ya? Gimana harus kita praktekkan boy. Liatin aja lagi kalau finishing Lapangan lagi. Bang. Ya. Oke. Keren, ya. Berikutnya boy. Oh iya nih. Wah ini nih tenang-tenang menghanyutkan juga nih. Lutfi Koswara. Lutfi Shooter. Koswara. Ya. Bali United. Real. Gue duluan Oh, ya. lu dulu. Oke. Di catatan kita nih kita nemuin bahwa Lutfi itu beberapa kali dia nembak 3 point itu attempt-nya, usaha menembak 3 point itu di atas 10 kali percobaan per game. 10 kali. Buat gua itu penting banget Supaya disebut shooter. iya untuk disebut sebagai Iya, shooter. Jadi iya benar itu. lu kalau misalnya nih nggak tahu sih pelatih profesional seperti apa. Kalau lu mengorbitkan seorang pemain untuk menjadi seorang penembak G2 atau shooter, ada baiknya dia dikasih kesempatan, dipercaya untuk banyak nembak. Betul ya. Setuju itu Nembaklah boy. 15 kali, 15 kali dalam Setiap satu game. Heeh. 3 point 15 kali lu atau 20 kali gitu. Nanti kita lihat. Masuk atau enggak sikat dulu aja. Iya. Karena 30% aja itu jelek itu. 30% itu jelek ya. 40% masuk. Dari 20 jadi berapa tuh? Hitung-hitungan lah. Itu jadi banyak tuh boy. Poinnya. 8 ya, 8 kali 3 24 poin boy. Iya. Misalnya 10, Iya. 40% berarti 4. Mm-mm. 4 kali 3 sudah 12 poin gitu. Jadi Satu game aja dan di situ kita juga bisa melihat bahwa oh ini memang penembak G2 gitu. Ya. Ini kita julukin pemain penembak G2. Nembak cuma 3 kali, 4 kali. Sulit gitu kita. Iya. Apakah dia memang Menembak gitu tapi temannya enggak rela dia jadi penembak Iya, ya kan? gitu. Passing enggak ya, passing enggak. Aduh, jangan Nah, gitu dong. Ya ini menariknya si Lutfi ini seperti itu. Jadi dia Iya. dalam catatan kita berapa kali dia itu attempt-nya di atas 10. Entah dipercaya sama pelatihnya untuk melepaskan tembakan sejumlah itu atau dia memang jago Cari posisi. cari posisi pun kan settingan dari pelatih mungkin. Iya, betul. Akhirnya pelatihnya settingnya lu di sini bola ke sana kosong tembak. ke Lutfi gitu. Target poinnya pointernya si Lutfi. Gimana lu Lutfi? Real shooter. Real udah. Nggak perlu banyak dribble, dapat bola catch and shoot udah. Bona. Itu tugasnya udah. Iya. Dan sejauh ini yang gue lihat dia udah berapa tahun ya dia IBL? Oh lama. Lama kan senior juga ya? NSA senior juga. Iya, senior itu. Lutfi. Ya emang itu tugasnya nggak pernah gue Pon Jabar lihat Mas Oh ya. iya Penjabar. dia play isolation, Enggak. dia megang bola, Catch and shoot banyakan dia kayaknya. megang bola 5 detik aja lu lihat. Jarang. Kalau Catch dia and nggak bisa shoot, dia langsung passing ke Iya, temannya. atau enggak dia dribble satu kanan Udah atau dribble cukup satu kiri iya. nembak ya. Udah gitu doang. Itu ya itu memang shooter tugasnya gitu loh. Dan kalau lagi bau di game pertandingan itu, kalau orang ngomongin bau kan nggak masuk kan. Nah dia tuh udah mulai coba-coba di dalam 3 point area gitu loh, nggak di luar lagi gitu loh. Ya itu tugasnya shooter gitu loh. Memang jangan udah nggak bisa shooting malah mau ngacak-ngacak show isolation. Ya nanti itu belum itu tugas lu bukan itu. Tapi gitu kayak loh. Lutfi enggak gitu deh. Ya makanya nggak usah. Jadi ya Lutfi keren ya. the best, one of Apa the tuh, best. ada ini enggak Lutfi Aku komentar Lutfi ini kalau ingat koswaranya tuh ingat shooter andalan juga kan. Siapa? Ernest Koswara. Satu marga juga. Iya. Cuman Ernest akhirnya memilih jalan yang berbeda. Dia fokus di Model. permodelan. Permodelan. Enggak lah. Latih Permodelan juga. dia. Latih Nanti DBL. lah sampingannya. Dia permodelan. Iya. Lutfi ini ya betul kamu bilang boy. Keren. Memang harus gitu jadi shooter. Ya tugasmu nembak sebanyak mungkin. Iya. Urusan masuk nggak masuk itu urusan nanti dan teammate nggak boleh jengkel gitu Iya, loh. karena sudah tahu perannya memang Iya, itu. memang gitu. Makanya juga ada perannya buat rebounder ada juga Iya, kan. betul. Ya itu. Memang harus ada begitu Ini gue setiap tantan tim. nggak ngomongin Galang nih lu ngomong. Iya kan ada juga yang buat rebound, ada yang buat onar juga ada kan. Nggak ada tuh boy. Ada. Itu pasti ada. Oh, sit.
Ada itu memang tugasnya. Lagi mati angin ini, buat owner aja. Jangan lah itu ya. Jangan kayak begitu, gitu. Selanjutnya ya. Selanjutnya. Lutfi ada tambahan Lutfi? Ada. Lutfi ya. Ini nih yang menghilang balik masih jago. Ya. Koming. Sebenarnya gue dulu ya. Ponsenesnya mainin rawan sok. Nggak surprise sih gue sama dia gitu loh. Emang Kenapa? emang udah itu Si permainannya. Koming kemarin vakum berapa lamanya? 3 kali. 1 tahun doang. baru 1 Iya. musim. Makanya. 1 doang. Oh. Iya. Iya. Ya udah gitu loh. Jadi gue nggak terlalu surprise. Tapi dia kalau secara tampilan ngecilin gak sih badannya? Iya. Ngecilin ya? Aku Ngecilin lihatnya ya? lebih kecil. lebih Lebih slim, lean ya, lebih. Iya, lebih kecil. lebih rip ya namanya. Lebih ramping lah. Ramping. Dan double mesin ya udah biasa. Koming Iya, mah biasa. di bawah udah biasa, udah kerjaannya gitu loh. Iya. Jadi Si Koming ini anu ya, badannya kokoh gitu loh. Dia kan Kokoh. ya Iya, tinggi, cuma kuda-kudanya. nggak terlalu tinggi. Iya. Cuman perhatikan nggak? Kayak Dia nggak bisa tuh biasa digeser. aja dapat aja bola. iya, iya. Sulit Bingung kan? geser ya, sulit digeser sama lawan. Dia kalau ngomong sama Vincent Kosasi, tingginya jauh. Oh iya. Tapi apakah Vincent leluasa dapat ribon sama dia? Enggak juga. Bisa diadu ya. Iya. Iya, Itu kelebihannya dia tuh. betul. Dan Koming dia tenang ya. center yang smart juga. Iya. Bisa baca arah. Itu pernah main sama Koming nggak di apa event apa? Pernah, ya? gue bilang Tarkam itu. Iya, Tarkam. itu senternya Gue gila-gila ya. punya Pringgo, Dwi, Koming. Dwi. Merem aja menang gue itu. Iya. Dia bisa tahu apa yang point guard maksudnya. Gue mau loop lu nih, dia tahu udah Iya, posisinya mau seperti apa. Gue mau passing bounce pas nih, udah. Enak. Apa? Indonesia kalau Koming masih jago. Khawatir. Oh iya khawatir ya. Iya. Iya dong. Tapi tergantung sih apakah ketika Koming masih jago, pemain-pemain kita yang muda-muda harus khawatir atau enggak? Buat gua bisa macam-macam jawabannya. Iya. Bisa macam-macam jawabannya karena seperti kita tahu kan ada pergeseran gaya bermain ya Ya, betul. dari dulu. Iya. Kayak misalnya kita tarik sedikit ke NBA ya. Gua tuh termasuk yang menikmati masa-masa ketika big man center itu lagi dapat panggung. Ya. Jadi gimana dulu Shaquille berantem main sama Hakeem Olajuwon, David Robinson, Patrick Ewing, terus Alonzo Larry Mourning. Johnson, Alonzo Mourning. Ketika masa-masanya itu tuh, nah gue kadang-kadang lihat Koming sekilas ada mirip-miripnya sama main-main di era itu. Karena kalau Koming udah dapat bola kan dia udah kayak sudah siap post apa segala. Memang gue setuju Koming cerdas, dia bisa tiba-tiba passing ke sampingnya, ada yang cutting atau lewat mana. Itu sih dan iya nggak berubah Koming gitu. Iya, nggak surprise kita. Memang one of the Berarti best lah. Ya. Harusnya nggak masuk di sini dong. Kamu kan nggak surprise. Iya, nggak surprise memang. tapi maksudnya karena mungkin udah berhenti. Udah pernah iya, sempat berhenti. balik lagi ternyata. Masih bagus. Iya kan. Masih jago. Kayak gua balik kan biasa aja kemarin kan. Kalau yang sekarang kan. Enggak, lu gara-gara ada pemain asing aja. Next. Next. Selanjutnya Surli Adin aka Itun. Itun. Gue tadi tuh lupa-lupa loh kok Itun? Oh iya ya Bali ya. Itun gimana Itun? Surli Adin ini sebenarnya di awal-awal dia berkarir di Garuda. Iya itu, Prawira itu Garuda. luar biasa aku lihat dia. Iya. Keren. Tiba-tiba kan ada dia cedera ya. Cedera baru Sempat, tiba-tiba sempat turun. Nah ini dia balik lagi nih. Iya. Ya, aku lihatnya dia udah mulai bagus akurasinya. Apa mainnya taktis gitu loh. Iya. Mungkin dewasa gaya mainnya sudah sekarang ya. Tapi dia sempat kemarin cedera. Ya moga-moga nggak lama. Iya. Semoga nggak lama biar dia bisa playoff nggak sih dia nih kira-kira? Kalau dari Kayaknya masuk sih. omongannya Daniel sih pengen main playoff katanya. Iya, Jadi mereka harus harusnya masuk masuk. lah. Apa namanya? Kalau dari catatan tim kita nih all around player. Jadi memang setelah gua perhatikan lagi memang iya gitu. Dia bisa di depan, agak ke depan main satu ya gitu. Terus kemudian agak catch and shoot, dapat nembak, bahkan untuk masuk beradu di posisi 3, posisi 4 tuh masih berani sih itu dari dulu. Sejauh ini dia di Bali United main 4 boy. Main 4 malah. Main 4 dia. Iya. Jadi dia starting Padahal 5. postur nggak segitunya ya. Cuma mungkin kan itu gue bilang Indonesia kan butuh tim bermain yang cepat. Iya. Jadi kayak dulu Febri itu main 4 loh. Iya. Coba bayangin lah. Jadi Indonesia masih nggak masalah dengan sistem seperti itu. Iya. Jadi kalau itu kayak apa ya gue bilangnya kayak proporsional pemain basket ideal gitu loh. Jadi
bisa main 2, bisa main 3, 4 gitu loh. Kalau dribble dibagusin bagus banget, bisa main 1 mungkin ya. itu agak sedikit kekurang sedikit sih kalau gue bilang dribble-nya karena Kurang rendah aja dia dribble. jarang lihat itu main one on one. Iya. Ya kan? Biasanya catch drive. Ya. Kalau dia off dribble kayak Febri itu enggak kan ada. enggak kan? Iya, Atau enggak catch and shoot. Iya. Atau enggak pick and roll gitu Iya. kan. Nah, sejauh ini yang dia lakukan itu gitu loh. Nah, mungkin ya memang dia tahu kekurangannya itu jadi ya enggak usah lah gue mendingan seperti ini gitu loh. Iya. Akhirnya ya surprise kita lihat dia sekarang seperti ini. Iya. Ada tambahan tentang itu? Nggak ada boy. Ideal. Oke, ideal. ini Itu ideal. terakhir pemain ke-14 yang buat kita surprise kalau kata Dimas. Walaupun ya bisa nggak surprise Sudah lama amat juga, tapi ya. jago, tapi tetap kalau kita bilang tetap keren, tapi kayaknya menonjol di musim ini juga mulai menonjol lagi. Mejoni. Mei yang lahir di bulan April. Kok lo tahu? Iya, enggak ya? Mejoni West Bandit Solo. Oh, West Bandit. Aduh, gue kalau Mejoni ingetnya Apa Hang Tua? Iya. West Bandit. Aspak apa Hang Tua? Stapak dia. Ya. Stapak. Mejoni ini rata-rata kemarin sampai akhir musim seri kedua itu dia 3 poinnya di angka 39% 3 poinnya. Itu dikit lagi. Kadang-kadang artinya pernah di atas 40% gitu 3 poinnya gitu. Dan menariknya pemain kayak Johnny nih kelihatannya kaku pada saat nembak ya. Tapi kalau lu perhatiin deh formnya bagus sekali. Formnya tuh kayak kakinya nempel ke atas. Dan kalau Johnny sudah mojok satu di mana dapat bola, ngeri sih. Kalau ingat Johnny di awal-awal juga, dulu awal masih di Hang Tuah ya. Hang Tuah kan ya? Hang Tuah ya. Ada pergeseran peran menurut gue. Dulu dia rebutan rebound juga mau loh dulu. Kalau lu inget ya. Nah tapi sekarang kayaknya ada transisi tapi juga tetap jago gitu si Johnny. Oke. Dia stabil permainannya buat gue dan sangat mungkin di West Bandits akan menonjol dibanding teman-teman yang lain gitu. Dia timnas gak sih dia? Pernah timnas. 2000 Pernah berapa? timnas apa ya Johnny ya? Asian Games? SEA Games tahun? Asian Games nggak ya? SEA Games iya. Oke. Oke. Tahun lalu Patriots. Iya. Ya, gue punya cerita. Nah, cerita tentang Johnny apa? Gue kan pelatnas sama dia. Pelatnas sama Johnny ya? 2015. Oke. Dia kecoret duluan daripada gue. Oke. And then kita sparring dengan Hang Tuah. Waktu itu dia Hang Tuah? Iya. Langsung Coach Sito bilang, gue salut sama lu. Lu menularkan positif vibe ke anak-anak Hang Tuah. Jadi waktu kita ngelawan Hang Tuah, dia top skornya. Johnny? Iya, Dia sampai membuktikan. Coach Ito tuh mikir 2 kali, gue ambil dia lagi nggak ya? Kan waktu itu masih diobak-abrik terus kan rosternya kan. Ya, Menang nggak waktu itu Hang Tuah? kalah. Menang timnas. Jadi yang gue maksud, kalau lu udah di timnas, saat lu balik ke klub lu, standar timnas jangan lu ilangin gitu loh. Menarik nih. Share ke teman-teman. Iya Jadi betul. vibe timnasnya tuh ya udah ada Ya, di standar timnas, standar apa jangan bawa. turun lagi. Nah Johnny kan udah melakukan itu gitu loh. Sampai sekarang ya layak memang masih di timnas. Ya. Gitu Dan sih. ada komentar tentang Johnny? Perannya sekarang mungkin jadi kayak mentor ya. Iya. Mentor anak-anak muda ini. Keren ya mentor. Iya. Jadi mentornya anak-anak muda ini bersama Oki. Oke. West Bandit ya salah. West Bandit. Bukan, saya tahu. Oki mikirnya. Oki Merio Minallah. kali. Oki Minallah. Padlan Minallah. Padlan nama Merio. Error ini boy. Dari tadi Oki disebut terus memang. Iya. Ada apa ini? Nah, dia jadi mentor dia. Iya. Oke, dan tetap dia mainnya stabil ya gitu-gitu aja. Aku ngeliat si Mejoni nggak ada perubahan yang drastis. Nggak turun ya. Enggak. Iya makanya. Gue senang Masih pemain kunci ya? Ya, gue senang Santun bilang dia jadi mentor. Gue nggak tahu apakah dia jadi mentor atau enggak, tapi Johnny itu pemain yang tenang. Ya. Jadi nggak ada yang juga emosi berlebihan atau apa. Kayak tenang banget Johnny kalau di mata gue ya. Di mata gue Johnny mainnya gitu, keren. Julukannya Silent Sniper. Silent sniper. Silent tiba-tiba sniper. Sniping. Padahal sniper tuh ya harus silent tuh. Nggak boleh Silent. ribut. Karena mungkin si Johnny tuh di Setapak main nama Pringgo gak sih?
Enggak ya? Enggak, Pringgo udah pergi selesai. duluan. Iya ya. Iya, berarti ketemu Pringgo baru nih ya. Baru di West Bandit. Iya. Kok Oke. Oki disebutkan di itu West Bandit ya? Ya Hah? Oki dulu Enggak. sering main di West Bandit Sering main memang. muncul ya. Iya, tiba-tiba dia main di Oh gitu. Hang Tua. Tua. Gitu Berarti salahnya Oki. ceritanya ya. Bukan salahku. Bener kan Santuni orang dalam. Orang dalam. Tahu semuanya dia. Jangan-jangan aku punya semua circle itu. Oke, guys. Itu tadi pemain-pemain yang buat kita surprise, kuda hitam atau muncul atau stabil di IBL musim ini ya. Di luar nama-nama yang mungkin sudah kita kenal memang jago bintang, sebut saja misalnya Arki, lalu kemudian Abraham Damar Grahita, Andakara Prastawa gitu. Nah, menurut kami 14 nama tadi itu adalah yang luar biasa performanya sejauh ini. Sejauh ini ya, sejauh Iya. ini. Kalau kalian nggak setuju atau punya pandangan lain, punya nama-nama baru, silahkan tulis di bawah. Oh, gue nggak setuju nih. Siapa jagoan lu? Ya, menurut gue yang jago misalnya Jericho Tuasela gitu. Ya, sangat mungkin lu benar gitu. Jericho Tuasela atau misalnya Indra Muhammad atau misalnya Isman Thoyib, Reza Guntara atau siapa gitu. Ternyata silakan tulis di kolom komentar menurut lu bagaimana, dan sekali lagi ya ini bukan patokan karena bisa aja ya kita keliru atau apa kan mungkin banget ya. Siapa tahu setelah episode ini tayang ternyata ada yang lebih jago lagi gitu loh. Betul. Mudah-mudahan gitu. Itu yang Iya, itu diharapkan kita ya. harapkan. Iya, justru kita harapkan. Jadi benar. pemain-pemain nonton gitu, wah gila nama gua nggak masuk. Iya. Wah nyesel Asli lu ya, nggak sebut iya, nama gua iya, gitu. Bisa gitu kan lebih keren gitu. Gua blok Instagram lu. Iya. Instagram Mas Basket yang di blog. Yang kalian berdua di follow. Sama aja itu Mas. Oke, Mas, tutup Mas. Udah lama banget kita ngobrol ya. Iya. Aduh, kerjaan gua tutup terus nih. Jangan lupa Lupa. subscribe, klik tombol like, and then share Nyalakan videonya loncengnya. ke teman-teman Iya. kalian biar nonton nih main basket podcast. Podcast. Ajaklah keluarganya nonton. Ya, Gitu. setiap hari Jumat jam 4 sore. Jumat jam 4 sore. Biar lebih gampang nyalakan loncengnya, biar tahu. Lonceng apa nih yang bunyi? Oh, kita sewaktu nonton. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Main Basket Podcast edisi berikutnya.